Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Yulia Indrawati, mahasiswa S2 PAUD Pancasakti Bekasi, ingin menyampaikan gambaran umum penitipan anak, pendidikan, dan program administrasi. Hal ini disampaikan untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah manajemen PAUD dengan dosen Bapak Supriyadi STP MPD. Gambaran umum penitipan anak, pendidikan, dan program administrasi. Program administrasi yang efektif dimulai dengan pemahaman tentang sejarah dan tradisi perawatan pendidikan anak usia dini. Gambaran ini akan memberikan titik awal saat kita belajar tentang perencanaan dan implementasi program manajemen yang efektif dan kepemimpinan. Menurut National Association for the Education of Young Children (NAICI) telah mendefinisikan anak usia dini sebagai periode dari lahir sampai dengan usia 8 tahun. NAICI 2009. Ada 4 jenis program anak usia dini. Yang pertama, lembaga negara, di mana terdiri dari taman kanak-kanak negeri, taman kanak-kanak swasta, dan program kelas dasar yang dioperasikan di sekolah umum. Yang kedua, agen federal. Dan yang ketiga, organisasi nirlaba seperti nirlaba swasta, komunitas prasekolah, atau koperasi orang tua. Penitipan anak yang disponsori majikan dan program berbasis agama. Yang terakhir, program yang dioperasikan oleh yayasan, oleh layanan atau organisasi. Sedangkan yang keempat, perguruan tinggi dan universitas yang menggunakannya sebagai pengaturan klinis dan sebagai laboratorium penelitian. Jenis penitipan anak yang paling umum adalah yang pertama pusat penitipan anak, yang kedua penitipan keluarga. Berdasarkan waktunya, jenis-jenis pelayanan TPA itu terdiri dari yang pertama adalah sehari full atau full day, dari jam 7 sampai dengan jam 17 sore. Kemudian ada yang setengah hari atau half day, dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 12 sampai jam 17. Dan yang ketiga, temporer TPA yang diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat dibutuhkan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan di dalam TPA, yang pertama, pelayanan sosialisasi. Di antaranya program pembelajaran sosial, adaptasi, integrasi, pencapaian tujuan, dan pemeliharaan pola kepada anak. Yang kedua, pelayanan asuhan yang diberikan dalam bentuk perawatan dan bimbingan. Yang ketiga, pelayanan kesehatan berupa promosi kesehatan, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, konsultasi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, perbaikan gizi, imunisasi, pemeriksaan gigi, dan kesehatan secara berkala. Pelayanan berikutnya adalah pelayanan konsultasi dan konseling. Yang berikutnya pelayanan rujukan, yaitu menerima dan mengirim anak ke atau dari lembaga pelayanan sosial yang lain sesuai kebutuhan anak dan keluarganya. Terakhir, pelayanan informasi, yaitu promosi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pelayanan anak. Berdasarkan tempat penyelenggaraan, ada beberapa jenis macam TPA. Di antaranya yang pertama, TPA perumahan. TPA yang diselenggarakan di komplek perumahan untuk melayani anak-anak di sekitar perumahan yang ditinggal bekerja oleh orang tua mereka. Yang kedua, TPA pasar. TPA yang melayani peserta didik dari para pekerja pasar dan anak-anak yang orang tuanya berbelanja di pasar. Yang ketiga, TPA pertokoan, layanan TPA yang diselenggarakan di pusat pertokoan. TPA rumah sakit, layanan TPA yang diselenggarakan selain untuk karyawan rumah sakit, juga melayani masyarakat di lingkungan rumah sakit. Yang berikutnya, TPA perkebunan. Taman penitipan anak berbasis perkebunan adalah layanan yang dilaksanakan di daerah perkebunan, perkantoran, ataupun pemukiman. Dan yang berikutnya, yang keenam, TPA pantai. Layanan TPA pantai bertujuan untuk mengasuh para peserta didik, para nelayan, dan pekerja pantai. Yang berikutnya, TPA pabrik. Layanan pabrik
adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak-anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Yang terakhir, TPA Mall, layanan TPA yang diselenggarakan di mall atau pusat perbelanjaan. Tempat penyelenggaraan TPA seperti contoh di atas bisa berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Prinsip penyelenggaraan Taman Penitipan Anak. Di dalam Juknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak tahun 2015, layanan TPA yang berkualitas memiliki prinsip yang khas, meliputi tempah, asah, asih, asuh. Standar kualitas Taman Penitipan Anak bisa dilihat dari yang pertama adalah kurikulum atau STTPA. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak, di mana kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangannya, pertumbuhannya, mencakup aspek nilai, agama, dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Dan tak lupa juga memenuhi 8 standar, diantaranya standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan ketenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kualitas tempat penitipan anak menurut Ahmad diuraikan sebagai berikut. Rasio atau rentang usia 0-1 tahun dengan pengasuh 1 tenaga pengasuh terdiri dari 4 anak. 1-2 tahun tenaga pengasuh 6 anak. 2-3 tahun tenaga pengasuh 8 anak. 4-5 tahun 1 tenaga pengasuh 12 anak. 5-6 tahun 1 tenaga pengasuh 15 anak. Menurut beliau juga kualitas taman penitipan anak adalah 1. Kualitas tenaga pengasuh, 2. Kurikulum yang tepat, 3. Lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan merupakan salah satu bagian penting dalam tempat penitipan anak yang berkualitas. 4. Mitra dengan orang tua. Fungsi Taman Penitipan Anak adalah membantu orang tua dalam memberikan pengasuhan, pelayanan, dan pendidikan bagi anak, sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan di tempat penitipan anak perlu dikomunikasikan kepada orang tua. Menurut Naisi, kualitas dari Taman Penitipan Anak adalah pertama, pengasuh, kemudian yang kedua, kegiatan dan pembelajaran program, yang ketiga, hubungan staf dengan keluarga dan masyarakat, yang keempat, fasilitas. Demikian presentasi dari saya tentang gambaran umum penitipan anak, pendidikan, dan program administrasi. Bila ada kekurangan, mohon diberikan masukan agar penitipan anak di Indonesia dapat berkembang dengan baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.